Jadi beberapa saat yang lalu Menteri Pendidikan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Riset Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2024. Isinya tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemdikbud. Nah, di sini yang menjadi sorotan utama publik ya dari berbagai kalangan, baik dari kalangan aktivis kampus, kemudian bahkan dari DPR juga, bahwasanya Permendikbud ini memicu kenaikan UKT yang ditetapkan oleh berbagai kampus. Bahkan kemarin kita ketahui ada yang di berita sampai 500% kenaikannya ya. Itu dari tagline berita. Nah, ini kemudian menjadi sorotan publik terkait kenaikan UKT. UKT ini adalah uang kuliah tunggal. Kalau dulu istilahnya SPP, sekarang berubah menjadi UKT tunggal. Jadi semua pembiayaan kuliah disatukan di UKT itu. Nah, terkait kenaikan UKT ini tentu memberatkan semua kalangan ya, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Mungkin juga termasuk Bapak Ibu guru yang anak-anaknya sedang akan kuliah ya, tentu akan menjadi beban. Nah, terkait kontroversi itu, bagaimana tindak kelanjutannya? Ini kami memberikan informasi untuk Bapak Ibu guru bahwa Presiden Jokowi itu menyampaikan bahwa kenaikan UKT dibatalkan untuk tahun ini. Jadi dibatalkan. Kenaikan UKT yang sempat ramai kemarin itu dibatalkan, Permendikbudnya dibatalkan Bapak Ibu. Seperti apa penjelasannya? Presiden Jokowi memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan kemungkinan baru akan berlaku pada tahun depan. Ya, kemungkinan ya. Tapi kita lihat lagi karena kan presiden baru nanti Pak Prabowo yang akan dilantik bulan 10. Bisa jadi punya kebijakan lain ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Yang pasti untuk tahun ini kenaikan UKT itu dibatalkan. Presiden Jokowi menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi yang semula direncanakan untuk tahun ini. Dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menyebut bahwa ia telah menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, hingga akhirnya keputusan tersebut dilakukan. Ya, saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diingatkan, tapi nanti teknisnya tanyakan ke Mendikbud. Tapi intinya sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Jadi Pak Presiden juga sudah menyampaikan ya bahwasanya sekali lagi kenaikan UKT dibatalkan. Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu risau kegalauan yang kemarin mungkin sempat muncul karena kenaikan UKT ini. Barangkali ada anaknya Bapak Ibu yang akan kuliah tahun ini, tentu akan menjadi beban juga ya ketika naik tiba-tiba UKT yang sangat tinggi. Ketika anggaran sudah disiapkan untuk SPP tapi tahu-taunya itu membengkak, tentu menjadi persoalan. Tapi tidak perlu khawatir karena dibatalkan oleh Pak Presiden ya, dan dibatalkan oleh Pak Nadiem ya, berkat tentu pertimbangan-pertimbangan dari Pak Presiden tadi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu. Kemungkinan berlaku tahun depan. Beliau, Pak Presiden menyampaikan kemungkinan ini akan dievaluasi dulu. Kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya di tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang. Presiden Jokowi telah menerima Mendikbudristek di Istana Merdeka pada hari Senin tanggal 27 Mei untuk berdiskusi terkait kenaikan isu UKT. Mendikbud menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami, Kemdikbudristek, telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan mengevaluasi semua permintaan kenaikan UKT dari perguruan tinggi negeri. Jadi kalau dari pihak Kemdikbud menyampaikan kenaikan ini justru permintaan dari perguruan tinggi. Ya, di sini ada redaksi, kami akan merevaluasi semua permintaan kenaikan UKT dari perguruan tinggi negeri. Nadiem menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus selaras dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan, memastikan pendidikan tinggi tetap terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
Mendikbud berterima kasih pada semua unsur masyarakat, mahasiswa, rektor yang telah memberikan masukan. Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari Dirjen Dikti. Akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya. Jadi intinya Bapak Ibu, kenaikan UKT tahun ini dibatalkan. Bagaimana dengan tahun depan ya kita lihat lagi. Karena ya itu tadi pergantian presiden akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Tentu Pak Presiden baru nantinya punya kebijakan tersendirinya. Apakah memang akan melanjutkan kenaikan UKT atau justru meminimalkan UKT? Ya kita lihat nanti perkembangannya. Yang pasti sekali lagi untuk tahun ini kenaikan UKT dibatalkan Bapak Ibu ya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.